Halo, good morning students. Halo, selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Are you good? Okay, I'm pretty sure that all of you in a good condition. Jadi Miss harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Today we are going to learn about health and hospital. Atau di buku ini tuh tema 3 ya, bab 3, sem 3, bab 3, health and hospital. Anyone know about health and hospital? Yes, jadi health itu artinya kesehatan dan hospital itu artinya rumah sakit. Good. Seperti pertanyaan Miss Diana tadi ya, yang tentang how are you today? Itu kan menanyakan kabar, kemudian anak-anak memberi respon I am good. Nah, I am good itu juga merupakan ekspresi dari mengekspresikan health atau kesehatan, kondisi kesehatan anak-anak. Jadi good itu baik juga bisa digunakan untuk mengekspresikan kondisi kesehatan anak-anak. But today we are going to learn about hospital. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hospital atau rumah sakit. Pasti, do you ever go to the hospital? Pernahkah anak-anak pergi ke rumah sakit? Oke. Nah, di rumah sakit itu pasti anak-anak sering melihat ada dokter, ada perawat, pasien, ada apotek, obat-obatan, dan lain macam sebagainya. Nah, sekarang please pay attention. Here are the vocabulary of about hospital. Jadi di sini ada beberapa macam kosakata yang berhubungan dengan hospital atau rumah sakit. The first one is vocabulary about dentist. Dentist yaitu dokter gigi. Anak-anak pernah kan pasti mengecek atau memeriksakan gigi anak-anak waktu kecil? Pasti diperiksa ya, apakah ada kumannya, apakah berlubang. Nah, itu kita bisa memeriksakannya ke dentist atau dokter gigi. And next is nurse. Nurse yaitu artinya perawat. Nah, jadi the nurse have a job to take care of the patient. Jadi nurse ini punya tugas yaitu untuk merawat pasien atau merawat kita yang sedang sakit ketika berada di rumah sakit maupun di klinik ataupun di puskesmas ya. Oke. And the next one is dokter. Dokter yaitu dokter. Do you know what is the job of the doctor? Apa pekerjaan dokter itu? Good, yaitu tugasnya untuk mengecek kondisi pasien dan memberikan diagnosa serta memberikan obat apa yang akan diberikan kepada si pasien. Jadi dokterlah yang membantu kita untuk mengetahui kita sedang mengalami sakit apa, kemudian memberikan resep obat supaya kita minum agar kita bisa segera pulih sehat kembali. Itulah pekerjaan dari dokter. Nah, the next one is patient. Yaitu pasien atau orang-orang yang sedang sakit dirawat di healthcare unit atau orang-orang yang sedang sakit tersebut dirawat di fasilitas kesehatan. Itu contohnya rumah sakit atau di klinik atau di tempat fasilitas kesehatan yang lain. Orang yang sakit ketika dirawat di tempat tersebut atau dirawat di rumah sakit itu namanya pasien. Bahasa Inggrisnya patient artinya juga sama, pasien. Oke? Understand students?
And next is prescription. Prescription yaitu resep. Jadi after you have consultation with the doctor, setelah anak-anak berkonsultasi dengan dokter, the doctor will give you a prescription, atau dokter tersebut nantinya akan memberikan sebuah resep, yaitu resep obat, the medicine prescription. Isinya itu, di dalam resepnya itu nanti ada macam-macam obatnya apa saja yang akan kita minum. Nah, resep tersebut nanti tinggal kita tebus di apotek. Begitu ya anak-anak ya. Next is klinik. Klinik itu artinya juga klinik ya anak-anak ya. Jadi klinik itu juga merupakan suatu tempat atau fasilitas kesehatan yang melayani orang-orang ketika mereka sedang merasa tidak enak badan atau sedang sakit. Tetapi bedanya klinik with the hospital atau rumah sakit adalah bahwa klinik itu tidak sekomplit ada rumah sakit. Jadi contohnya ada khusus cuma klinik bersalin atau klinik gigi, hanya melayani untuk perawatan gigi. Nah, sedangkan di hospital atau di rumah sakit itu biasanya mereka menyediakan beberapa layanan kesehatan, mulai dari layanan kesehatan gigi, kesehatan penyakit dalam, kesehatan telinga, kesehatan mata, atau ada juga klinik untuk ibu dan anak. Itu lengkap biasanya ada di rumah sakitnya. Biasanya rumah sakit itu juga ada IGD bahasa Indonesianya, atau instalasi gawat darurat. Jadi paham ya perbedaannya klinik sama hospital. So kalau klinik itu bisa cuma melayani beberapa pelayanan kesehatan saja, tidak lengkap atau tidak selengkap fasilitas layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Alat-alatnya pun kadang juga terbatas ya anak-anak ya untuk di klinik. Sedangkan di rumah sakit itu bisa saja alatnya lengkap, dari alat-alat yang canggih, dari dokter-dokter spesialis yang lain-lain bermacam-macam. Tadi contohnya ada mata, kesehatan gigi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan penyakit dalam. Itu rasanya di rumah sakit yang besar itu komplit ya. Oke, and next, nah tadi after you consult with the doctor, you have received the prescription. Jadi tadi setelah anak-anak konsultasi dengan dokter kan tadi anak-anak menerima resep, and then you can take your prescription to the dispensary. Nah selanjutnya anak-anak bisa menebuskan resep obat tersebut ke dispensary atau apotek. Nah, jadi kertas resepnya ditebuskan ke apotek untuk mengambil obat yang akan kita minum sesuai dengan yang ada di resep dokternya. Anak-anak ingat ya, jadi orang yang berhak menulis resep resep obat itu hanyalah Pak Dokter maupun Bu Dokter. Jadi kalau tanpa Pak Dokter dan Bu Dokter itu untuk menulis resep tidak boleh ya, karena harus didiagnosis dulu. Oke, selain tempat yang ada di rumah sakit tadi dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hospital atau rumah sakit, sekarang kita bisa pay attention that in the hospital there is also an ambulance. Jadi di rumah sakit itu juga ada sebuah moda transportasi ambulans, atau ambulans sama bacanya ambulance bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya artinya ambulans. Nah, ambulans ini digunakan untuk membawa orang-orang yang sedang sakit. Betul. Contohnya kalau ada yang sedang kecelakaan, if there is an accident, we can call 911 or
112 untuk meminta pertolongan, kita bisa menelpon ke 911 atau 112. Nah, nanti akan dikirimkan ambulans. Nah, apabila ada korbannya, nanti dimasukkan ke dalam ambulans. Jadi, fungsi dari ambulans yaitu untuk mengangkut orang-orang yang sedang sakit. Good. And next, this is medicine. Medicine itu adalah obat. Okay, good. And next is stethoscope. Stethoscope sama artinya dalam bahasa Indonesia juga stetoskop ya anak-anak ya. Jadi the stethoscope is used to hear the heartbeat. Jadi stetoskop ini biasanya digunakan dokter and nurse, dokter dan perawat untuk mengecek atau mendengarkan detak jantung kita maupun detak nadi kita. Ya, oke. And the last vocabulary about thermometer. Thermometer. Nah, ini pasti anak-anak sudah familiar ya dengan thermometer. Oke, good. Jadi thermometer digunakan untuk mengecek suhu tubuh. Seperti anak-anak ketika berangkat ke sekolah itu, anak-anak juga dicek dengan termometer untuk mengetahui suhu tubuh anak-anak. Oke, tadi merupakan the vocabulary things yang berhubungan dengan hospital. And now I want you to read the text. Mau anak-anak membaca teks ini. After that, you can do the exercise after this text. Setelah itu anak-anak nanti kerjakan teks setelah membaca teks berikut ini ya. Di sini Miss Diana juga akan membacakan teksnya with the title of buying thermometer. Membeli termometer. Erina is in the dispensary now. Erina sekarang berada di dispensary. Tadi apa, students? Good, apotek. She needs to buy a thermometer. Dia butuh untuk membeli sebuah termometer. Her mother asked her to buy one for her younger brother. Jadi ibunya meminta dia untuk membeli satu termometer untuk adik laki-lakinya. He is having a fever now. Jadi adik laki-laki dari Erina tadi sedang demam. Sekarang sedang demam. Fever itu artinya demam. Ini new vocabulary ya. The dispensary sells many kinds of medicines, vitamins, bandage, thermometer, and etc. Jadi, the dispensary atau apotek sells menjual many kinds of medicine, bermacam-macam obat, vitamins, bandage itu perban, termometer atau alat pengecek suhu tubuh dan etc. lain sebagainya. We need to have a prescription to buy medicine in the dispensary. We need to have a prescription. Kita membutuhkan sebuah prescription tadi resep to buy medicine in the dispensary untuk membeli medicine obat di apotek atau dispensary. Finally, Erina buys a small thermometer for her brother and vitamins for her mother. Erina membeli a small thermometer yang kecil atau sebuah termometer kecil for her brother untuk adiknya and vitamins for her mother dan vitamins untuk ibunya. Jadi Erina tadi ke apotek yaitu membeli termometer untuk adik laki-lakinya yang sedang demam dan membeli apotek untuk ibunya. Oke. And now the exercise. Sekarang ini tugasnya. Sebentar. Oke, now the exercises. Sekarang ini tugasnya Nana.
Please do the exercise on your books. Jadi kerjakan tugas ini di buku tulis bahasa Inggris anak-anak. Number 1. Where is Erina now? Where is Erina now? Itu artinya di mana Erina sekarang. And now number 2. What does she want to buy? Apa yang dia ingin untuk beli? Erina tadi ingin beli apa? Di mana tadi? And number 3. Who is suffering a fever? Siapa yang demam tadi? Siapa yang demam? Dalam teks. And then number 4. What things does the dispensary sells? Apa yang dijual di apotek? Berdasarkan teks tadi, apa yang dijual di apotek? And number 5. Do we need a prescription to buy medicine? Apakah kita memerlukan sebuah resep untuk membeli obat? Nah, nanti you can answer all of this question based on the text. Jadi anak-anak bisa menjawab exercise ini berdasarkan dengan teks tadi ya, yang teks tentang buying thermometer, membeli termometer. Oke. Do you have any questions, students? Apakah anak-anak punya pertanyaan? If you have question, you can contact Miss Diana on my WhatsApp. Jika anak-anak punya pertanyaan, anak-anak bisa bertanya langsung ke WhatsApp-nya Miss Diana ya, yang kurang jelas mana ya. Oke, students, I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Thank you and see you on the next meeting that we are going to learn about health. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang health, kondisi kesehatannya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar about vocabulary that things related to the hospital, atau pekerjaan yang berhubungan dengan di rumah sakit, atau benda-benda yang berhubungan dengan di rumah sakit, serta ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Tapi minggu depan kita akan belajar tentang health atau kondisi kesehatannya. Okay, students, thank you for your attention and I hope all of you enjoy our meeting today. See you and goodbye. Thank you.